Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara segenap jemaat kekasih Tuhan. Kita adalah milik kepunyaan Allah, milik kesayangannya. Yang terbaik, yang termulia pun dianugerahkannya bagi kita semua. Semoga kita semua tetap dimampukan bersuka cita dalam menjalani kehidupan ini. Shalom, semoga damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan kita. Mari dalam kesempatan yang indah ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa sebelum itu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami memuji, memuliakan Dikau, mengucap syukur tentunya sebagai anak-anak Tuhan. Demikianlah yang harus selalu kami lakukan. Begitu besar kasih-Mu, Engkau begitu mengasihi dan menyayangi kami, dan bahkan kami pun Engkau jadikan sebagai milik kepunyaan Tuhan, milik kesayangan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah Tuhan terus mengasihi kami dengan cara-Mu. Mari Tuhan izinkan kami yang merindukan firman-Mu ini, biarlah dengan kasih-Mu kami boleh diperkenankan dan kami dimampukan untuk memahami dan melakukannya. Ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kita baca saat ini dari Maliaki 3 ayatnya yang ke-13 sampai 18. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Demikian firman-Nya. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Kita merenungkan firman-Nya dengan tema menjadi milik kesayangannya. Mendadimo apanna puang, become his beloved. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, pada kesempatan saat ini kita diberikan lagi waktu untuk merenungkan firman-Nya, dan Tuhan menolong kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebagai makhluk yang bersahabat, manusia tidak hanya bersahabat dengan sesama manusia, tetapi beberapa orang juga bersahabat dengan hewan peliharaan mereka. Hewan yang ganas sekalipun bisa ditaklukkan dan dijadikan sebagai hewan peliharaan di rumah, bahkan menjadi hewan peliharaan yang paling disayangi.
Namun tidak ada jaminan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa hewan itu akan selalu bersikap baik kepada tuannya. Sebab pada dasarnya naluri hewan berbeda dengan naluri manusia. Menjadi milik kesayangan merupakan sesuatu yang sangat berharga, sebab sang pemilik tentu akan memperlakukannya dengan baik. Melalui bacaan kita hari ini, bangsa yang disebut sebagai milik kesayangan Allah menganggap bahwa menaati perintah Tuhan tidaklah berguna. Sebab bagi mereka, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sepertinya hidupnya lebih baik. Itu bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-14 dan 15. Dibandingkan kehidupan bangsa Israel yang justru terpuruk. Hal itulah yang membuat mereka mulai mundur dari Tuhan dan menganggap ibadah kepada Tuhan itu sia-sia. Dalam situasi tersebut, firman Tuhan melalui perantaraan Maliaki berbicara kepada mereka bahwa orang yang takut akan Tuhan akan menjadi milik kesayangannya pada hari yang telah Tuhan siapkan. Tuhan akan mengasihani dan menyayangi mereka. Ayatnya yang ke-17. Pada saat itulah akan ada perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, sebagai milik kesayangan Tuhan, kita dituntut untuk memiliki kehidupan yang setia dalam situasi apapun sampai Kristus datang kembali untuk kedua kalinya. Hal itu memanglah berat, tetapi percayalah Bapak Ibu saudara-saudaraku bahwa penyertaan Tuhan akan selalu menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu, kebaikan-Mu melalui sabda-Mu, Engkau anugerahkan kembali kepada kami. Buat kami, teguhkan, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan iman kami boleh semakin diteguhkan, dikuatkan. Dan iman kami dapat nyata dalam hidup kami, berbuah, bahkan berbuah lebat. Tuhanlah yang terus menolong kami. Kami terus menyerahkan hidup kami. Hanya Engkaulah tempat perlindungan kami. Kepadamulah kami menaruh harap. Oleh karena itu Tuhan, kasihani, pelihara dan lindungi kami setiap waktu. Dalam kehidupan keluarga kami, Tuhanlah menjadi nahkodah keluarga kami. Kami boleh menjalaninya dengan baik, penuh sukacita dan kesetiaan, dan keluarga kami menjadi tempat persemaian kasih-Mu. Dan biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Engkau. Anak-anak kami tetap dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Pertumbuhan, pendidikan dan masa depannya ada di dalam tangan-Mu. Pastilah Engkau bekerja menyatakan yang terbaik bagi mereka. Dan biarlah juga Tuhan menjadi nahkodah kami dalam kehidupan jemaat. Mampukan kami untuk bertumbuh, terus menjadi berkat. Berkati jemaat-Mu dalam segenap hidup mereka. Dan biarlah segenap rencana-rencana dan harapan-harapan kami boleh Engkau wujudkan, karena kami yakin dan percaya Tuhan sungguh mengasihi kami. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang hidup di dalam pergumulan-pergumulan apapun itu Tuhan. Engkau teguhkan iman percaya kami. Kami yakin Tuhan tidak merancangkan yang tidak baik, melainkan Tuhan merancangkan kebaikan dan damai sejahtera. Dan biarlah juga seluruh umat-Mu yang berada di dalam kelemahan tubuh, orang tua, saudara-saudara kami dan anak-anak kami,
Engkau kasih teguhkan iman pengharapan mereka. Tuhan, kami mohon Tuhan kiranya Engkau menyembuhkan Gracia anak kekasih kami, Priscilla Yalabi anak kekasih kami, Nyonya Peter Tena, Ibu Yudit Sagena, hambamu Bapak Pendeta Kristoporus sampai Toding. Dalam proses kemoterapi seterusnya, Tuhanlah yang menjaga, memelihara, dan memberkati segenap upaya dokter dan tim medis. Bapak Peter Ronda, Bapak Yakobus, Alparena, Nyonya Martin Balle, Nyonya Yusuf Siranga, Nyonya Yohanes Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak M. Pasalongan, Bapak Ruben Siang, Saudari Naptali Minna, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarra, Bapak Yohanes Elboko, Bapak Eli Roy Kapo, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranuan, Nyonya Margareta Kobong Oma Keti, Saudari Liliana, Nyonya Ganna Pabisa, Bapak Daniel Rombe, Bapak Markus Salamba, Bapak Oni S. Lakburlawal, Bapak Yusuf Rante, Bapak Profesor T.R. Andi Lolo, Nyonya Simon Tando, Ibu Giring Kalasuso, Nyonya Yohanes Pasolang, Stefanus Baturante, Nyonya Matius Ruru, Diaken Nyonya Cehadengen, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Zainuddin, Bapak Julius Dengen, dan berdoa juga buat orang tua kekasih kami, saudari dari orang tua kekasih kami, Ibu Markus Tonapa yang datang berobat ke Makassar. Tuhan kiranya berperkara, meneguhkan, memberikan yang terbaik dan menyembuhkan mereka semuanya. Ya Allah, kasihani semua anggota jemaat-Mu, dan biarlah Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Saat ini juga kami menyerahkan hidup kami, Tuhanlah yang menuntun dan terus hadir menyertai kami sekalian dalam kehidupan kami sehari-hari. Dipuji dimuliakan nama-Mu selalu, ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman-Nya, sampai jumpa, Tuhan memberkati kita. Terima kasih dan shalom bagi kita sekalian.